Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, karunia, kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan di antaranya yang paling besar dari sekian banyak nikmat Allah adalah diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Karena tidak semua diberi nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, karib kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita meneruskan pembelajaran kitab Thalatsatul Usul. Telah sampai pada pembahasan Al-Aslu Ats-Tsani, bagian Al-Martabatus Tsaniyah. Kitab Thalatsatul Usul ada 3 usul ya, 3 pondasi. Kita sudah atau sedang membahas di pondasi yang keduanya dan telah sampai detailnya kepada martabat yang kedua dalam keislaman ya, dan sampai juga pada poin wad dalilu ala hadhil arkanil sittati qala al-musannifu rahimahullah, dan dalil dari rukun-rukun iman yang 6 ini ya, karena di martabat yang kedua dijelaskan atau membicarakan tentang martabat keimanan. Beliau sebutkan ya definisi iman, kemudian beliau disebutkan rukun-rukun iman. Nah, sekarang pembahasan kita adalah dalil dari rukun iman yang 6 tersebut. Ya, yaitu apa? Dalil dari rukun iman adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laisal birra, bukanlah kebaikan
an tuwallu wujuhakum, kalian mewalingkan wajah-wajah kalian, qibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billahi. Beliau sebutkan yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam firman ini. Ini surat apa ya, jemaah? Al-Baqarah ya. Ayat berapa? Ya, coba kita lihat. Ayat 177. Dalil dari rukun iman yang 6 adalah surat Al-Baqarah ayat 177. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu adalah man amana billah. 1. Orang yang beriman kepada Allah. Wal yaumil akhiri, dan hari akhir. 2. Wal malaikati, dan para malaikat. 3. Wal kitabi, dan beriman kepada kitab suci. 4. Wan nabiyyin, ya, dan para nabi. 5. Bukannya ada 6 rukun, nanti ada dalilnya satu lagi. Ya, dalilnya tidak dalam satu dari ayat, tidak dalam satu ayat terkandung 6 rukun iman. Kalau dari ayat ya. Tapi beliau sampaikan dari ayat Al-Quran ada 2 dalilnya rukun iman, 2 ayat yang beliau sampaikan. Kemudian beliau akan menyampaikan juga dari hadis, 1 buah hadis. Menjadi dalil tentang permasalahan ini. Nah, dalil pertama yang beliau nukilkan rahimahullah tentang rukun iman. Laisal birra, bukanlah kebaikan tadi, surat Al-Baqarah tadi. Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat. Ini kan tentang apa sih? Ayat ini berbicara tentang perubahan arah kiblat ya. Ya. Tadinya dari mana? Di arah mana? Kiblat pertama Baitul Maqdis, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, bukan apa? Kebaikan tersebut adalah mengarahkan wajah kalian ke arah timur dan barat. Ya. Demikian dalam hadis juga, dalam Umdatul Ahkam tentang perubahan arah kiblat. Ya. Bukan kebaikan itu mengarahkan ke timur, ke barat. Akan tetapi kebaikan itu adalah barang siapa yang beriman kepada Allah. Ya. Jadi kebaikan yang hakiki adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan melaksanakan konsekuensi dari keimanan tersebut, yaitu apa? Melakukan amal-amal soleh. Itu kebaikan sebetulnya ya, bukan arah timur dan barat sebagai arah gitu, bukan. Kebaikan itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu pentingnya. Mau Allah arahkan ke timur, mau Allah arahkan ke barat, kebaikan itu adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat dari kebaikan tersebut ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan albir dalam ayat tersebut, laisal birra, bukanlah kebaikan. Maka albir adalah semua amalan-amalan kebaikan berupa akidah dan berupa amalan, itulah yang disebut hakikatnya dengan albir. Jadi albir adalah keyakinan, segala keyakinan yang berkaitan dengan Allah. Segala amalan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, itulah inti dari kebaikan. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya,
tatkala Ibnu Katsir rahimahullah, beliau ketika menjelaskan ayat tersebut yang kita baca tadi, beliau mengatakan manittasofa bihadhil ayati, tidak ada di buku kita ya jamaah, orang-orang yang bersifat dengan yang seperti di ayat ini, faqad dakhala fi urul islami kulliha, dia setelah masuk ke dalam tali Islam yang sangat kokoh semuanya, wa akhadha bi jawami'il khairi kullihi, dan dia telah mengambil semua simpul-simpul kebaikan. Ayat itu panjang yang tidak kita baca, tidak berhenti pada seperti yang dinukilkan dalam buku kita. Ayatnya panjang. Nah, orang yang bisa mengamalkan atau berkarakteristik atau bersifat seperti ayat tersebut, dia telah mengamalkan simpul-simpul kebaikan. Kalau ayatnya panjang itu gimana sih jamaah? Apa sih sifat-sifat yang ada dalam ayat tersebut? Kalau kita baca laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur dan barat. Walakinnal birra, akan tetapi kebaikan tersebut adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, hari akhir, wal malaikah, para malaikat, wal kitabi wan nabiyyin, kitab-kitab suci dan para nabi. Kemudian setelahnya kalau kita lihat ayat tersebut, wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta yang dia cintai. Kan tidak ada ya di buku kita ya, di fotokopian kan tidak, karena berkaitan dengan pembahasan yaitu rukun iman. Tetapi kalau kita lanjutkan ayat tersebut dan orang ada yang mengamalkan seperti sifat-sifat yang ada dalam ayat ini, kata Ibnu Katsir rahimahullah, dia telah mengumpulkan atau mengamalkan simpul-simpul kebaikan. Di antaranya rukun iman, kemudian memberikan harta yang dia cintai kepada siapa? Dzawil qurba, kerabat-kerabatnya yang terdekat, wal yatama, dan orang-orang yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wa benis sabil, dan orang-orang yang kehabisan bekal di dalam perjalanan, wasailin, dan orang-orang yang meminta-minta, wa fir riqab, dan orang atau seorang budak yang ingin memerdekakan dirinya, wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, yang menepati janji-janji mereka apabila mereka berjanji, was-sabirin, orang-orang yang bersabar, fil ba'sa'i wad dharra, dalam kesusahan dan kesengsaraan, wahinal ba's, dan orang yang bersabar tatkala perang. Ulaikal ladzina shadaqu, mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, wa ulaika humul muttaqun, mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi ini juga adalah sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Ketika seorang mengamalkan apa yang dalam ayat ini, dia telah mengamalkan simpul-simpul kebaikan. Apa saja tadi dalam ayatnya jamaah? Rukun iman, ya enggak? Kalau kita mau simpulkan kan gitu. Kemudian apa? Menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, kan gitu ya. Kalau kita mau simpulkan kan gitu. Kemudian apa? Siapa lagi? Orang yang menepati janji-janji mereka, kan gitu ya. Orang yang menepati janjinya. Ini susah ya, apalagi zaman sekarang ya mah. Orang mudah berjanji ya, dan mudah pula mengingkari janjinya. Ya. Orang yang berjanji kemudian dia menepatinya. Itu berapa? Poin yang keberapa tadi? Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Rukun iman. Yang kedua apa? Berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga apa? Menepati janji. Yang keempat, orang-orang yang sabar. Iya, terutama dalam keadaan susah. Iya. Allah mengatakan ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalau bisa mengamalkan apa yang ada dalam ayat ini, dia telah
mengamalkan simbol-simbol dari kebaikan. Yang berkaitan dengan tema kita adalah dalam poin yang pertama, sifat yang terdapat dalam ayat tersebut yang mengamalkan rukun iman. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu sisa dari rukun iman yang lain, ini kan baru berapa tadi rukun imannya? Dalam surah Al-Baqarah tadi ada berapa? Ada berapa? Ada 3 atau 4? Beriman kepada Allah 1, kepada hari akhir 2, malaikat 3, kitab suci 4, para nabi 5. Satu lagi adalah, nah beliau sampaikan pada perkataan selanjutnya, wa dalilul qadari, dan dalil beriman kepada takdir. Nah ini yang sisanya dari ayat ya, yaitu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan takdir. Iya. Ini poin yang ke-6 dari rukun iman dalam Al-Quran. Ada 2 ayat yang beliau sampaikan. Ini surat apa ya jamaah? Al-Qamar. Coba kita, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surat Al-Qamar ayat 49. Ya, jadi rukun iman dalilnya dalam Al-Quran terdapat dalam surat apa saja? Al-Baqarah ayat berapa tadi? 177 dan surat Al-Qamar ayat 49. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu disampaikan makna tentang qada dan qadar. Rukun keimanan yang ke-6, beriman kepada qada dan qadar. Apa sih makna qada dan makna qadar? Ya. Qada dan qadar kalau kita terjemahkan apa Bapak? Beriman kepada qada dan qadar. Apa kalau kita terjemahkan? Qada dan qadar. Kalau yang kita pahami, beriman pada apa? Rukun keiman yang ke-6, beriman kepada takdir ya. Padahal itu ada 2 kata ya, qada dan qadar. Nah, apa makna qada dan qadar? Maka para ulama berbeda pendapat tentang maknanya. Iya. Ada yang mengatakan 2 itu 2 hal yang berbeda. Qada dan qadar adalah 2 hal yang berbeda. Ya. Makna qada, pendapat pertama, ya, adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan atau menakdirkan sesuatu, itu namanya qada. Akan terjadi misalnya Pak Fulan pada hari Ahad akan ikut kajian. Itu namanya apa? Qada. Tatkala si Pak Fulan itu datang di pengajian, itu namanya qadar. Paham Bapak? Jadi qada itu ketetapan Allah. Ketika ketetapan Allah itu berlangsung, terjadi, itu namanya qadar. Paham? Diulang ya. 2 makna ini para ulama ada yang mengatakan berbeda. Bedanya apa? Kalau qada itu ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan sebelumnya. Belum terjadi ketetapan tersebut. Bapak fulan akan kajian di hari Ahad. Misalnya ya, contoh ya. Ketika kejadian Pak fulan itu datang di kajian, itu namanya apa? Qadar. Paham?
Jadi qada itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan qadar adalah tatkala ketetapan Allah itu terjadi. Itu namanya qadar. Paham? Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kebalikan dari pendapat yang pertama. Ya. Gimana jadinya Bapak? Yang dimaksud dengan qada apa kalau begitu? Sudah terjadi kejadian itu, berlangsung kejadiannya. Qadar ketika ditetapkan. Ya. Kemudian pendapat yang ketiga adalah menyatakan tidak ada bedanya antara qada dan qadar. Sepertinya Bapak itu dari terjemahannya. Karena cuma satu makna ya. Beriman kepada takdir, berarti sama kan dua hal tersebut, padahal ada dua suku kata itu. Pendapat yang ketiga adalah menyatakan bahwasanya sama makna qada dan qadar itu dua hal yang sama, yaitu sinonim. Maka Allahu a'lam bishawab ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatawanya beliau menguatkan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama yang mana tadi coba? Yang pendapat yang mana? Yang pertama? Kalau apa? Qada itu berlangsung kejadiannya, kalau qadar itu ketika ketetapan itu dibuat. Iya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, kalau dua hal itu bergabung, qada dan qadar, maka maknanya beda. Qada beda dan qadar juga beda. Maksudnya itu bukan sinonim. Kalau dua kata tersebut digabungkan. Beriman kepada qada dan qadar, nah itu beda. Maknanya enggak sama. Tetapi kalau tidak disatukan dua hal tersebut, itu maknanya sama. Maksudnya gini. Beriman kepada qada dan qadar, disatukan atau tidak? Qada dan qadar dalam konteks itu. Disatukan ya, beriman kepada qada dan qadar. Maka maknanya apa? Beda atau sama? Qada dengan qadar. Maknanya apa? Berbeda. Karena disatukan. Iya kan? Dalam satu konteks dia nyatu, ada dua disebut, qada dan qadar. Berarti maknanya beda. Kalau disebutkan satu-satunya dalam konteks yang berbeda-beda, misalnya kita beriman kepada qada, kita beriman kepada qadar, maknanya sama enggak? Sama. Itu adalah kalau dalam bahasa Arab idza iftaraqa ijtama'a wa idza ijtama'a iftaraqa. Kalau dia satu menyatu dalam satu konteks, maka maknanya beda. Kalau dia disebutkan terpisah, maka maknanya sama. Seperti kasusnya iman dan Islam. Kalau disebutkan iman dan Islam dalam satu konteks, apakah maknanya sama? Maknanya beda. Islam itu tentang amalan-amalan yang nampak ya gitu ya, pada rukun Islam kan. Kalau iman adalah amalan-amalan hati yang tidak nampak ya kan. Tetapi kalau disebutkan terpisah ya, iman itu Islam, Islam itu iman. Paham Bapak? Ya, jadi qada dan qadar, kalau qada sudah terjadi atau sedang berlangsung ketetapan Allah tersebut, itu namanya qada. Sedangkan qadar ketika ketetapan itu Allah Subhanahu wa taala buat. Bisa diikuti? Baik, dalilnya apa? Banyak dalam Al-Qur'an. Wa qudiyal amru. Dan telah qudiyal amru. Dan telah dilaksanakan atau dipenuhi perkaranya. Pakai qada. Wallahu yaqdi bil haqq. Ya. Allah itu mengqada, yaqdi. Allah itu menetapkan dengan kebenaran. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat bahwasanya kalau digabungkan antara qada dan qadar, maka maknanya berbeda. Iya. Qada adalah ketetapan Allah yang telah berlangsung atau sedang berlangsung atau sudah kejadian. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sebelumnya, yang Allah Subhanahu wa taala catat di Lauhul Mahfuz. Ya, itu perbedaan antara qada dan qadar.
Beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Majmu' Fatwanya, warrajihu, dan pendapat yang kuat, annahuma, kalau keduanya itu in kurina jami'an, kalau digabungkan semuanya bareng-bareng, fa bainahuma farqun, maka keduanya berbeda. Kama sabaqo, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Wa in afroda ahaduhuma anil akhar, kalau salah satunya dipisah, ya, fahuma bima'nan wahid, keduanya itu maknanya sama. Ya. Jadi diulang jamaah. Apa makna qada dan qadar? Ketetapan Allah yang telah terjadi atau sedang terjadi atau sudah kejadian. Mumtaz. Kalau qadar itu ketetapan Allah yang belum terjadi, telah ditetapkan. Itu namanya qadar. Baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, inna apa tadi? Kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu aku ciptakan dengan qadar. Dalam ayat itu makna qadar dengan makna qada sama tidak? Sama tidak? Sama, karena tidak disebutkan secara bersamaan. Berarti qada ya qadar ya qada. Saya diikuti. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu itu aku ciptakan dengan qadar. Iya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, yastadillu bihadhil ayatil karimati, berdalil atau dijadikan dalil ayat yang mulia ini, yaitu inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, berdalil dengan ayat ini a'immatus sunnah, para imam sunnah. Tuh label sunnah itu sudah dari dulu jamaah. Ulama sunnah, imam sunnah, ustadz sunnah, itu bukan perkara yang baru. Para ulama terdahulu sudah begitu. Berarti kalau ada yang bilang engkau sekarang, kalau ada ustadz sunnah berarti ada ustadz bid'ah gitu kan. Ya tidak begitu. Itu pengenalan yang sudah ma'ruf di para kalangan ulama terdahulu. Beliau mengatakan yastadillu bihadhil ayatil karimati a'immatus sunnah. Berdalil dengan ayat yang mulia ini para imam-imam sunnah ala isbati qadarillahi sabiqi li khalqihi, berdalil tentang penetapan takdir Allah yang terdahulu kepada makhluknya. Iya. Penetapan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya tentang segala hal yang akan terjadi pada dirinya. Itu telah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya. Kalau kita murojaah jamaah tentang beriman kepada takdir, ya, ini berkaitan dengan ayat ini sekalian karena membahas tentang takdir, itu mengandung berapa poin ketika seorang dikatakan dia beriman kepada takdir, atau yang disebut dengan istilahnya apa, marotibut takdir, tahapan-tahapan takdir. Maka mencakup berapa poin jamaah, masih ingat tidak? Seorang dikatakan dia beriman kepada takdir. Masih lupa? Kita ini kan beriman kepada takdir gitu kan. Kapan seseorang dikatakan dia beriman kepada takdir? Dia memenuhi beberapa poin syarat. Apa saja? Atau berapa poin tersebut? Ketika seorang itu memenuhinya, dia dikatakan beriman kepada takdir. Ada 4, Mumtaz. Yang pertama, ilmu. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, sedang terjadi, kalau terjadi bagaimana terjadinya, kapan terjadinya. Itu ilmu Allah. Allah mengetahui semuanya yang akan terjadi tentang takdir. Semua takdir ini Allah tahu. Dari 0 tahun kehidupan sampai akhir tahun kehidupan tahu.
detail-detailnya ke person-personnya. Allah juga tahu apakah yang terjadi pada dirinya. Nah itu apa? Beriman kepada takdir meliputi pertama al-ilmu. Allah mengetahui semuanya yang akan terjadi, yang sedang terjadi, yang telah terjadi, bagaimana terjadinya, kapan terjadinya. Allah mengetahui. Ketika seorang beriman kepada hal tersebut, dia memenuhi poin pertama dari beriman kepada takdir. Kemudian yang kedua, al-kitabah. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat, menetapkan semua hal yang tadi diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan dia al-kitabah. Al-ilmu yang pertama, yang kedua apa? Al-kitabah. Yang ketiga al-masyiah. Kalau kita mau ringkas, al-masyiah, kehendak Allah. Bahwasanya semua yang tadi Allah ketahui, Allah tetapkan, itu Allah kehendaki. Ya. Kenapa? Karena ada sebagian kelompok dalam permasalahan takdir, dia menyatakan manusia itu yang menetapkan sendiri kejadian ini manusia, enggak ada urusannya sama takdir. Ya. Tidak demikian. Semua yang Allah ketahui tadi, ilmunya Allah, yang Allah tetapkan tadi, itu Allah kehendaki. Enggak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah. Dan sebagian tadi sekte dalam Islam itu ada mereka yang berpemahaman bahwasanya ya manusia itu melakukan perbuatannya sendiri, makhluk itu tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Ya, dia dia melakukan sesuatu misalnya, itu karena kehendaknya dia, nggak ada urusan dengan takdir, tidak ada peran dengan takdir. Ini disebut dengan sekte ini Qadariyah. Ya, muncul di akhir-akhir masa sahabat. Ya, tentang takdir ini. Kemudian tadi al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, kehendak Allah. Yang keempat apa? Al-khalq, penciptaan Allah, realisasikan, Allah berlangsungkan tadi semua yang Allah ketahui, yang Allah catat atau tetapkan, yang Allah kehendaki, itu Allah berlakukan semua hal tersebut. Al-khalqu. Jadi kalau mudah mengingatnya, beriman kepada takdir, al-ilmu, kemudian al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. Khalq itu menciptakan atau memberlangsungkan. Tadi Bapak Fulan ya akan meninggal pada umur sekian. Ya. Itu Allah ketahui, Allah tetapkan, Allah kehendaki, dan pada kejadiannya Allah berlangsungkan hal tersebut. Itu namanya al-khalq. Jadi beriman kepada takdir mencakup 4 poin tadi. Baik. Ya. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, ketika membahas tentang takdir itu membuat sedikit atau membuat lega ya hati orang-orang yang sedang ditimpa kesusahan, musibah dan sebagainya. Ketika orang-orang seperti itu sengsara, susah, melarat, ya, sakit, kemudian apa lagi, dan seterusnya itu, ketika membahas tentang takdir itu melegakan sedikit napasnya. Karena ketahui jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua hal tadi ya itu telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan enggak bisa kita keluar. Yang kita bisa usahakan adalah kita berikhtiar. Misalnya susah, bagaimana caranya agar tidak susah. Sakit, bagaimana caranya sembuh. Seandainya sakit tidak sembuh-sembuh, maka bagaimana jamaah? Maka itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Masalahnya cuma takdir itu kan kita tidak tahu. Itu adalah perkara yang
gaib. Jangan bicara dulu, saya mah sudah miskin, udah ditakdirkan miskin nih. Ya udahlah, udah begini aja. Apakah dia tahu miskin itu takdirnya? Kan tidak tahu. Ya, saya mah sakit. Ya udahlah, sakit kan sudah ditakdirkan. Gak usah berobat lah. Saya biarlah sakit aja. Dia kan belum tahu takdirnya bagaimana. Ya, makanya kita diwajibkan untuk bertawakal oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan beriman kepada takdir kemudian akhirnya tidak melakukan usaha dan upaya. Tetapi kita juga di sisi lain diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertawakal. Bertawakal itu apa sih, jemaah? Ya. Bersandar al-i'timad 'ala Allah, bersandar kepada Allah bi akhdil atau ma'a akhdil asbab, dengan mengambil sebab-sebab. Kita bersandar diri kepada Allah. Tapi kita mengambil sebabnya. Lapar ya makan. Tawakal bukan saya mah tawakal, udah lapar-lapar aja. Kalau anak-anak nih, besok ujian gak usah belajar lah, tawakal aja, bukan tawakal ya. Itu nekat namanya. Kalau tawakal, dia menyandarkan dirinya kepada Allah sambil mengambil sebab. Itu namanya tawakal. Nah, jamaah, ketika kita membahas takdir tadi, ya, maka menjadi lega nafas kita. Bahwasanya semua yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pasti akan terjadi. Bahkan Allah telah menetapkan takdir setiap makhluknya, setiap individunya. Mau orang, bukan orang, ya benda dan sebagainya, Allah telah menetapkan takdir-takdirnya bahkan jauh-jauh hari sebelum adanya kehidupan. Sebelum adanya kita nih, jemaah yang dirahmati Allah, Allah telah menakdirkan kita lahirnya kapan, hidupnya bagaimana, meninggalnya kapan, gitu. Bahkan jauh-jauh hari sebelum adanya kita, belum ada kehidupan. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan takdir tersebut. Dalam sebuah hadis dikatakan oleh Imam Muslim, qadarallahu kataballahu maqadir khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir setiap makhluknya, setiap makhluk, person-personnya. Tuh berapa banyak jemaah? Setiap orang, bukan orang, benda, setiap hewan Allah telah tetapkan takdir-takdirnya. 50.000 tahun sebelum ada apa? Langit dan bumi. Ya. Jadi kalau kita yang menimpa kita ini misalnya sakit, susah, itu sudah ada dulu sebelum adanya langit dan bumi, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik musibah itu banyak hikmah. Ya, seandainya kita nih ditakdirkan oleh Allah ini banyak terkena musibah, ketahuilah di balik musibah kita itu banyak hikmah kalau kita mau memikirkannya. Ya, banyak jemaah. Di antaranya, ya ini sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang ditimpa musibah, ya, berkaitan dengan takdir. Yang pertama, bisa jadi susahnya dia, sengsaranya dia itu adalah tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala, atau Allah menginginkan baik pada dirinya. Karena bisa jadi kalau nggak susah, dia malah nggak jadi baik. Ya nggak, Bapak-bapak? Kalau susah baru ingat sama Allah, ya udah susah, Allah jadikan susah. Ya, kalau dia nggak susah, lupa tuh sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada dirinya, Allah berikan musibah padanya. Jadi, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi musibah itu adalah tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita baik. Allah berikan musibah sehingga kalau kita ditimpa musibah, kita sering berdoa kepada Allah. Sering menangis kepada Allah, sering mengadu kepada Allah. Kalau kita senang, kaya, jarang kita berdoa. Ya, jarang sekali mungkin dalam seumur hidup. Makanya Allah berikan musibah agar dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dia menangis, mengadukan masalahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur Bapak-bapak, kita sering enggak menangis kepada Allah berdoa?
Berapa kali coba dalam seumur hidup puluhan tahun ini? Ya, mungkin kita senang terus tuh, jarang susah. Ya, kalau sering susah, ya, dan dia adalah orang yang baik, dia pasti banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering menangis di hadapan Allah Subhanahu. Maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah ya sekalian nih. Hikmah di balik musibah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada orang yang beriman, iya, adalah dia akan mendapatkan pahala sebagaimana keadaannya waktu stabil, waktu normalnya, ketika tidak ditimpa musibah. Ketika dia ditimpa musibah, kemudian dia terhalang untuk melakukan suatu ibadah yang biasa dilakukan pada saat-saatnya kondisinya normal, maka tetap dia mendapatkan pahalanya. Ketika kita normal sehat atau sedang lapang, kita biasa misalnya melakukan tilawah Quran, kita sering, misalnya ya, sering kita melakukan tilawah Quran, atau sering kita berpuasa sunnah, sering kita berinfak. Pada suatu kejadian keluarga kita sakit misalnya, ya dirawat misalnya di rumah sakit, kita jadi susah mengurus, ya membaca Qurannya susah ya, ngurus ini, ngurus itu, perpanjang ini, perpanjang itu, ya, kemudian dan seterusnya. Akhirnya kita luput tuh membaca Al-Qur'annya. Dalam keadaan seperti itu jamaah, maka kita terus mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an yang sering kita lakukan ketika kita masa-masa normal kita, masa-masa lapang kita. Tetap dapat pahalanya. Itu motivasi bagi kita melakukan amal ibadah tatkala keadaan kita lapang jamaah. Ketika keadaan kita susah, maka tetap mengalir tuh pahalanya tuh. Ya, dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Idza maridul abdu aw safara," apabila seorang hamba itu sakit atau sedang safar, kutiba lahu, maka akan dicatat baginya mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, seperti apa yang biasa dia lakukan ketika dia tidak safar dan ketika dia waktunya sehat. Ya, ketika sakit kita nggak bisa puasa misalnya, puasa sudah, tapi kita ketika sehat biasa puasa sudah, maka ketika sakit itu tetap mengalir pahala puasa sunnah kita itu. Subhanallah ya, tidak melakukan amal kebaikan tapi pahalanya tetap mengalir. Hikmah, dan banyak lagi hikmah kalau kita mau sampaikan jemaah di balik musibah. Iya. Oleh karenanya Rasulullah SAW takjub kepada orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan perkaranya orang yang beriman itu. Ya. In asobathu sarra syakara. Kalau dia diberi kelapangan, dia bersyukur. Kaya, banyak uang, kemudian jabatannya tinggi, malah apa? Nikmat di atas nikmat. Sudah begitu keadaannya, kemudian dia menjadi orang yang bersyukur. Subhanallah. Ya. Senangnya baik orang yang beriman itu. Malah double-double pahalanya. Ya. Senangnya baik, kayanya baik, tingginya jabatan baik bagi orang yang beriman. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, dapat pahala lagi tuh. Sudah musibahnya dapat pahala, sabarnya pahala lagi, berdobel-dobel lagi kebaikannya. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Tidaklah terjadi hal tersebut melainkan hanya pada diri seorang yang beriman. Semua keadaannya itu dalam rangka mentaati Allah SWT. Senangnya, susahnya, baik, taat semuanya. Ya, nah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan ya takdir. Kemudian Tawus berbicara tentang takdir jamaah dari seorang tabi'in bernama Tawus rahimahullah. Yang berkaitan dengan takdir, beliau mengatakan, adraktu nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendapati banyak orang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, karena beliau tabi'in, generasi setelah sahabat. Saya pernah berjumpa dengan banyak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Yaqulun, mereka mengatakan kullu syai'in biqadar, semuanya itu ditetapkan dengan takdir. Iya. Jadi para sahabat, keimanan mereka kepada takdir apa? Meyakini bahwasanya semua hal itu terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan karena manusianya pengen nggak ada urusan sama takdir, bukan. Semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala, beliau mengatakan sami'tu Abdullah bin Umar, aku pernah mendengar Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu ditetapkan dengan takdir, hattal ajzi atau hattal ajzi wal kaisi. Sampai-sampai ketidakmampuan dan kecerdasan itu juga sudah ditakdirkan. Ya. Kalau gitu gak usah belajar. Tidak. Tadi kita katakan kalaulah kita tidak disuruh tawakal, mungkin iya jawabannya. Tetapi kita diperintahkan juga untuk bertawakal. Ya, jadi ada kelompok atau sekte dalam masalah takdir, ada sekte yang tadi namanya apa? Qadariyah. Menyangkal bahwasanya yang terjadi itu karena pengennya. Dia pintar ya karena usaha dia. Enggak ada urusan sama takdir Allah. Dia kaya ya karena dia pandai manajemennya, mengatur keuangannya, pintar negosiasinya. Bukan karena takdir Allah. Ada yang begitu. Di seberangnya ada sekte juga. Yang dua sekte ini ekstrim ya. Ekstrim karena sekte ini kiri. Satu lagi disebut dengan sekte Jabriyah. Ya, tadi Qadariyah berseberangan dengan Jabriyah. Jabriyah mengatakan totalitas semuanya itu takdir Allah. Tidak ada kehendak manusia, makhluk itu di sana. Ya. Dia maksiat ya karena takdir Allah. Ya. Bermaksiat karena takdir, betul kita katakan. Tetapi dia menihilkan adanya keinginan manusia atau keinginan makhluk. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Satu enggak ada urusan sama takdir, 100% manusia, kehendak manusia. Di sisi yang lain 100% takdir, enggak ada apa namanya? Urusan dengan manusia. Atau mudahnya sering kita dengar, kita ini ibarat wayang. Iya tidak? Yang digerakkan. Kalau wayang kan enggak punya kehendak dia. Iya. Maka ahlu sunnah wal jamaah memahami takdir adalah bahwasanya betul semua itu ditetapkan dengan takdir, tetapi manusia atau makhluk memiliki keinginan di sana. Jadi dua kutub ekstrim yang tadi kita sebutkan itu ingin mensucikan Allah, niatnya baik. Ya, yang ekstrim tentang Qadariyah ingin mensucikan Allah, kalau manusia itu berbuat dosa, yaitu karena dia nggak ada takdir. Kalau itu berkaitan dengan takdir, maka Allah nggak adil. Ya tidak. Allah takdirkan dia bermaksiat, kemudian Allah menghukumnya, ya. Secara logika iya tidak jemaah? Iya ya. Kan dia bermaksiat itu dipaksa ya. Nggak ada keinginan dia kan. Dipaksa kemudian dia dihukum, kan gitu ya. Iya tidak. Mereka mengatakan kalau ditakdirkan berarti Allah itu nggak adil dong. Dia seorang hamba dipaksa bermaksiat karena dia nggak punya kehendak, kan gitu. Dipaksa dia. Dipaksa berbuat maksiat, kemudian habis itu dia diazab, gitu kan? Menurut mereka versinya. Ya. Jadi kedua ini tujuannya ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya betul semua itu berdasarkan takdir, tetapi makhluk juga memiliki kehendak, dan kehendak makhluk itu tidak akan keluar dari kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Apa yang kalian inginkan itu wa ma tasyauna illa, melainkan itu adalah di bawah apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan pula. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya kita bersyukur Allah takdirkan kita sebagai orang-orang yang beriman. Apa jadinya kalau Allah menjadikan kita apa? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat ini.
dengan menjaganya, merawatnya keimanan ini. Kalau kita tidak syukuri jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala bisa ambil itu nikmat. Allah cabut darinya. Maka na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita sampai akhir hayat kita, diberi nikmat, diberi hidayah kepada keimanan ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan setelah ini, setelah rukun iman, setelah pokok yang atau setelah tingkatan kedua dalam keislaman, kita akan beralih kepada tingkat yang paling tinggi dalam keislaman. Islam itu tingkatannya ada 3. Pertama, Islam itu sendiri. Kedua, iman. Yang ketiga yang akan kita bahas insyaallah adalah ihsan. Al-ihsan ini sesuai nih dengan tempatnya. Al-ihsan, maka harus tahu apa itu al-ihsan. Ya, ini derajat yang tertinggi dalam keislaman, yaitu al-ihsan. Semoga orang-orangnya juga, muridnya, gurunya, semua karyawan yang bernaung di dalamnya itu menjadi orang-orang yang muhsin, yang orang yang memiliki sifat keihsanan. Ya, sesuai dengan namanya. Insyaallah tentang ihsan ini jamaah yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Apabila kami mampu menjawabnya, kami jawab. Kalau tidak, kami mohon dimaklumi. Tidak ada. Atau saya tanya, kalau semua telah ditakdirkan, termasuk masuk surga dan neraka, iya enggak? Betul tidak jamaah? Semua kan kita katakan Ahlus Sunnah meyakini semua itu ditakdirkan. Ya. Berarti termasuk juga apa? Seorang itu masuk surga dan juga masuk neraka. Pertanyaannya, kalau sudah ditakdirkan ngapain kita capek-capek? Iya tidak? Betul tidak? Kalau masuk surga dan neraka sudah ditakdirkan, lalu ngapain beramal? Gimana jamaah? Ya tidak, kan semua itu ditakdirkan. Ya kalau sudah ditakdirkan termasuk juga ya masuk surga dan masuk neraka ya. Ya. Jawabannya apa jamaah? Atau benarkah ya masuk surga dan neraka juga ditakdirkan? Betul nggak seorang masuk surga dan neraka karena takdir Allah? Betul nggak? Betul pasti. Karena kita meyakini semua itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah mengatakan bersabda, "Ma minkum min ahadin illa kutiba lahu maq'aduhu fin jannah au finnar." Tidaklah setiap kalian itu melainkan telah ditetapkan tempat duduknya baik di surga ataupun di neraka. Kata Rasul, semua itu kalian ini semuanya telah ditetapkan. Kemudian bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, anak takilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Ya Rasulullah, kalau begitu apa kita bersandar saja sama takdir kita, kemudian kita nggak usah beramal? Ditanyakan kepada Rasulullah seperti itu. Kemudian jawaban Rasulullah, "I'malu, beramalah kalian. Kullun muyassarun lima khuliqalahu." Setiap kalian itu akan dimudahkan sesuai dengan penciptaannya. Maksudnya kalau dia diciptakan sebagai ahli neraka, dia akan dimudahkan oleh Allah beramal dengan amalan ahli neraka. Kalau seorang itu ditetapkan oleh Allah sebagai penduduk surga, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian beliau membaca surat, ya, surat apa ini? Surat Al-Lail, surat Al-Lail.
Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang dia memberikan, suka memberikan dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan balasan yang terbaik yaitu surga, fasanuyassiruhu lil yusra, maka aku akan mudahkan baginya ya jalan kebaikan. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, maka beramal kita. Kalaulah kita ditakdirkan sebagai penduduk surga, kita berharap demikian ya jamaah, maka kita akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan atau mengamalkan amalan-amalan penduduk surga. Kalau kita nih, kelakuan kita kok kayaknya menunjukkan amalan penduduk neraka, kita khawatir jangan-jangan jamaah. Makanya beramal yang baik ya, agar ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita mudah melakukan kebaikan, Allah takdirkan kita sebagai penduduk surga gitu. Jadi demikian jamaah. Tidak lantas serta-merta sudahlah enggak usah ngaji, orang kalau masuk surga mau udah masuk surga. Ya tidak demikian. Dia tidak dengan dia tidak mau ngajinya itu mengindikasikan jangan-jangan atau khawatir dia melakukan amalan penduduk neraka karena enggak mau menuntut ilmu kan gitu, tidak mau melakukan amal kebaikan. Ya, menuntut ilmu, melakukan kewajiban, meninggalkan larangan dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.